Halo Grafriend, kembali lagi dengan Raymond di acara Kupi Kuy, Kulik Properti Kuy. Kali ini saya sedang berada di daerah Pondok Indah nih, tepatnya di Bukit Hijau nih, daerah yang enak ya, ada taman di belakang. Saya mau ketemu seseorang ibu yang luar biasa, yang sudah menjalani bisnis property agent selama 30 tahun nih. Pengen tahu siapa? Yuk kita masuk ke dalam, kita mau ngajak bincang-bincang. Pak. Ya. Paket, Pak. Ya, Pak. Bu Feni-nya ada. Bu Feni kan di Hayden Paradise. Oh iya, saya lupa ya. Ternyata beliau lagi di sana ya. Kalau gitu saya langsung ke sana aja. Oke. Makasih, Pak. Ya. Grafriend, kalau gitu kita langsung ke Hayden Paradise ya, mengunjungi seseorang yang akan kita ajak bincang-bincang. Tapi sebelumnya saya ganti baju dulu ya. Oke, let's go. Halo Grafriend, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Feni. Halo Bu, ya. Apa kabar Bu? Baik. Sehat-sehat selalu. Sehat. Iya, saya ini sebenarnya grogi nih Bu. Sama. Jadi ini acara podcast kali ini tuh menampilkan Ibu Feni. Waduh, saya bingung nih mau ngomong apa ini. Oke, tapi kali ini Bu, ini podcastnya nih spesial buat Bu Feni. Jadi kita mau kupas tuntas nih, ya. Iya. Bu Feni selama membangun kantor Era Graha ini dari nol sampai sekarang sudah 30 tahun ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi sungguh luar biasa dan perjalanan yang panjang nih Bu ya. Gitu. Oke Bu, saya mau bertanya nih Bu. Jadi sebenarnya nih Ibu masa kecilnya seperti apa sih Bu? Saya kan ketahui Ibu dari Semarang ya, maksudnya kok bisa dari Semarang bisa ke Jakarta? Apakah itu karena menikah atau memang membawa pilihan itu di Jakarta itu? Ceritanya bagaimana nih Bu? Iya, masa kecil saya memang di Semarang. Saya lahir dari keluarga 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kakak saya sejak saya umur 10 tahun mereka sudah keluar negeri, sehingga saya hanya bertiga dengan saudara saya yang perempuan. Maka dari kecil saya sudah terbiasa untuk mandiri mengurusin adik-adik saya karena orang tua saya kan bekerja begitu. Jadi waktu kakak saya kembali ke Jakarta, tinggal di Jakarta, akhirnya kita sering ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Gitu. Maaf Ibu, anak keberapa Bu? Saya anak keempat. Oh, keempat. Oke. Ya, tapi dari 3 bersaudara, karena perempuan semua, maka saya yang paling besar. Oh, menjadi yang paling besar. Menjadi paling besar. Berarti 3 pertama laki-laki? 3 pertama laki-laki, kemudian perempuan. Karena mereka di luar negeri, ibu saya sering ke luar negeri, ayah saya bekerja, maka saya sering ditemani oleh nenek saya. Dan oleh karena itu saya menjadi mandiri. Kadang-kadang untuk mengurus
untuk pendaftaran sekolah atau apa untuk adik-adik saya pun yang Ibu yang ngurus. yang Oke. urus. Berarti Ibu dari kecil sampai SMA di Semarang? Iya, dari kecil sampai SMA saya di Semarang, lalu saya melanjutkan kuliah di Universitas Sipil Parahyangan di Bandung. Bandung, iya, iya. Ya, di sana saya berkenalan dengan Agus, Pak Agus. Oh, oke. Jadi Pak Agus, maaf, Pak Agus itu teman kuliah, Bu? Teman kuliah. Oh, satu jurusan? Satu jurusan, satu angkatan. Iya. Jadi iya. kita menikah setelah lulus tahun 80, puji Tuhan. Kita punya anak 2, satu cowok, satu cewek, dan saat ini kita dikaruniai 5 cucu. Wah, 5 cucu. Tunggu, Bu. Tadi Ibu kuliah lulusnya tahun berapa, Bu? Saya lulus tahun 79, Waduh. menikah tahun 80. Saya baru lahir tahun 80 nih. Oke. Itu saya udah punya. Langsung menikah ya, Bu? Setelah lulus menikah ya? Oh, oke. Jadi, apa namanya, kuliah di Unpar, jurusannya sipil ya, Bu, teknik sipil. Pak Agus juga teknik sipil. Terus karena sudah mungkin pacarannya berarti selama kuliah dong, Bu? Iya. Jadi langsung memutuskan untuk menikah. Wah, luar biasa, Bu. Itu keputusan besar, Bu. Iya, betul. Tapi langsung pindah ke Jakarta, Bu? Atau gimana? Kita sempat di Tegal, saya sempat di Tegal, sempat di Surabaya, dan setelah apa itu namanya kerja di Tegal dan Surabaya, kakak saya sering membangun ya di Jakarta. Kontraktor. Jadi saya ke Jakarta. Saya juga bantu untuk mereka yang bangun renovasi, jual begitu. Jadi orang tua saya juga kadang-kadang suka invest rumah-rumah tua, direnovasi dan dijual. Saat itu masih cukup bagus, harga-harga di situ kan waktu itu masih murah. Iya. Jadi ibu yang gambar gitu, ibu yang rumah-rumah tua. Jadi waktu itu di Pondok Indah itu mereka untuk develop, memberikan kesempatan kepada kontraktor untuk membangun, tanpa membayar tanahnya dulu. Jadi awal-awalnya kan seperti gitu ya? Itu kerjasama. Iya. Tapi kan bangunannya suka jelek. Iya. Jadi kan dijual murah sekali. Waktu itu kalau nggak salah pertama kali invest itu masih 30 juta. Hah? 30 Tanah dan juta? bangunan 200 meter. Waduh, tahun berapa, Bu? Itu tahun waktu saya lulus tahun 79, kira-kira tahun 80 81 masih segitu. Iya. Cukup waktu itu masih murah lah. Masih murah ya. Iya. Jadi apa namanya? Ibu langsung dari tadi ke Jakarta terus ke Pondok Indah gitu. Langsung dari dari Jakarta. Waktu setelah lulus, setelah menikah, saya tinggal di Tegal, kemudian di Surabaya. Dari Surabaya saya pindah ke Jakarta. Pada waktu di Jakarta, mulailah kita belajar membangun dan menjual. Di sanalah saya juga belajar banyak mengenai properti, begitu. Berarti Ibu bangun sebagai kontraktor ya? Iya, kakak saya kontraktornya, paling saya pengawas, ngawasi aja. Tapi dari situ Ibu mengenal tentang properti, karena memang basicnya memang sipil, sudah jadi sipil. mau nggak mau harus mengetahui ya, Bu ya? Iya. Jadi dari situ langsung ke Pondok Indah, Bu ya? Iya, saya waktu itu dari Pondok Indah, awal-awalnya sewa di daerah Pinang Mas. Oh, oke. Jadi sewa di Pinang Mas 6. Iya. Pinang Mas 6. Iya. Oh, oke. Jadi saya cukup lumayan pindah-pindah di Pondok Indah. Pindah-pindah ya? Waduh, luar biasa nih. Nah, jadi berapa lama tuh Ibu jalanin kontraktor itu, Bu? Nggak lama, 2 tahun kelihatannya, 2 tahun. Kemudian salah satu dari yang kita bangun, kita tempati. Tetapi karena saat itu bagus untuk disewakan, jadi saya kembali lagi, pindah sewa ke Pinang Mas,
Dan rumah yang saya tempatin disewakan. Oh, disewakan. Oh. Ya, waktu itu di Gedung Hijau yang 200 meter itu masih bisa kita sewakan dengan US dollar 900 per bulan. Jadi kan lumayan. Iya. Jadi kita selisihnya kan cukup banyak. Untuk kita tinggal di Pinang Mas masih murah. Jadi selisihnya bisa kita pakai untuk biaya hidup. Biaya hidup. Berarti Pinang Mas sewanya justru lebih murah daripada. Murah kan Pinang Mas yang 120 meter. 120 meter ya. Itu kan murah. Rumah murah ya. Oke. Jadi Ibu jalanin itu sampai tahun berapa tuh, Bu? Mungkin saya kerjakan seperti itu selama 4 tahun lah, 4 tahun begitu. Lalu Pak Agus kerja dengan saudara saya, maka saya kadang-kadang bantu untuk di kantornya. Justru di situ saya membantu di accounting dan keuangan. Ya, saya cukup tertarik dengan accounting dan keuangan. Saya sambil belajar dengan sistem terbuka lah, tertulis begitu caranya. Dengan sistem tertulis saya belajar sambil dapat pengasuh anak gitu. Kalau belajar kan malam, anak-anak udah tidur, kita belajar. Tapi minimum saya lebih ngerti. Jadi saya kalau baca laporan keuangan segala itu cukup paham. Waduh. Jadi kalau meeting-meeting saya pun bisa mengikuti karena saya pernah belajar. Iya, belajar dan pegang pembukuannya itu ya. Iya. Pernah lah saya belajar. Nah, berarti Ibu jalanin selama 4 tahun dan itu sampai tahun berapa tuh, Bu? 90-an atau berapa? Setelah sekitar tahun 93. Tunggu sebentar. Itu 93 ya buka era ya? 92 ya. Ya. Rolling terus ya? Rolling terus. Jadi setelah tahun ya berarti setelah 10 tahun setelah saya menikah, anak-anak sudah mulai besar. Mulai perlu perhatian SD kan, maka saya mulai cari pekerjaan sebetulnya yang bisa dekat dengan rumah. Maka itu teman saya Pak Sinarto yang kerja di Intiland, dia bercerita bahwa era membeli franchise era Indonesia, Intiland membeli franchise dari era membeli franchise, jadi yang dikelola oleh Era Indonesia. Maka saya tertarik, saya membeli franchise untuk di daerah Pondok Indah. Ya, saat itu Pondok Indah ini kan memang sedang berkembang, sedang berkembang, tapi yang ada kan hanya broker-broker tradisional. Brokernya cukup banyak. Dulu sudah banyak Bu broker banyak sekali brokernya. Dan justru waktu itu brokerage di Pondok Indah itu brokernya bisa terima komisi dari pihak penjual juga dari pihak pembeli. Jadi dua pihak bisa terima komisi. Kalau nggak salah di Amerika kan juga seperti itu ya, bisa ya? Iya, sepertinya begitu. Maka itu zaman dulu tuh komisi kedua belah pihak. Tapi dengan kehadiran Era, kita memperkenalkan cara pemasaran yang profesional dengan eksklusif listing. Maka kita memberi edukasi kepada masyarakat untuk memasarkan lewat Era. Khususnya kita minta dengan Era Graha, kita minta eksklusif, harga-harganya yang savable gitu. Sehingga kita termasuk waktu itu yang pertama kali masuk di Pondok Indah dengan lebih profesional. Oke. Berarti sebelumnya membeli franchise Era Indonesia, Ibu sebelumnya tuh sudah sempat nggak sih jalanin sebagai broker properti atau memang belum pernah gitu? Langsung gitu beli? Iya, saya tidak. Saya biasa hanya membantu orang tua saya kadang-kadang yang mau cari
properti. Oh, oke. Jadi mereka mau invest atau kakak saya mau cari tempat usaha. Iya. Itu saya yang keliling-keliling Oh yang gitu, cari. oke. Gitu. Berarti jalanin juga ya sebagai kayak sebagai brokernya. Gitu. Saya nggak menjadi broker, Oh, saya gitu. hanya mencarikan mencari aja. Oh, begitu. tapi terus ibu nggak follow up ke si itunya penjualnya gitu. Iya, jadi saya yang follow up ke betul. penjual. Oh, berarti sempat jualan juga dong ya? Iya, sebetulnya saya bukan, saya nggak dapat komisi. Oh, nggak dapat komisi malah, cuma mengenalkan doang? Iya, karena kan dipakai sendiri. Nggak pakai saudara saya. Oke. Gitu. Ngerti. Tapi dari situ ibu ada ketertarikan, lebih ngerti. Maka dari itu pas era dibeli sama Intiland franchise, jadi buka di Indonesia, ibu membeli franchise Air Indonesia untuk membuka kantor di Pondok Indah. Iya. Oke. Wah, luar biasa, Bu. Berarti Air Indonesia kan tahun 92, Ibu langsung beli pertama kali ya? Ibu pertama kali beli franchise ya? Kantor pertama berarti? Dia Air Indonesia sebenarnya mulai Januari itu memasarkan. Jadi gelombang pertama kalau nggak salah di 29 orang pertama itu mendapatkan kesempatan untuk ke Amerika mengikuti business conference-nya. Nah, saya ke 30, jadi saya nggak ikut yang gelombang pertama ke Amerika. Jadi saya memang termasuk gelombang pertama di tahun yang pertama, tapi saya tidak ikut di gelombang yang waktu itu sempat ke Amerika. Berarti ibu nggak sempat ke Amerika? Ke Amerika. Untuk yang waktu beli franchise pertama kan mereka ke Amerika. Oh, tapi yang pas ibu beli ke 30 nggak sempat pergi? Nggak ke Amerika. Oh, oke. Saya ke Singapura. Oh, Singapura ya. Iya. Berarti sudah ada 29 kantor berarti dulu ya? Iya, kita kan nomor 30. Oh, pantesan ibu 030 ya? 030. Oke. Jadi kita beli franchise ke 30. Oh, oke. Iya. Berarti yang 29 itu udah tersebar di seluruh Jakarta. Ada Surabaya. Oh, Surabaya. Oh. 29 kan Pak Yafet. Oh, oke. Iya. Oke, ternyata lumayan banyak ya di awal ya. Iya. Iya. Oke. Berarti pada saat ibu decide untuk beli franchise dan ibu mau istilahnya membangun bisnis era ini, dari keluarga juga support nggak sih, Bu? Kan anak-anak masih SD ya, kalau itu 10 ya, kurang lebih kan umur 12 tahun ya. Iya. Udah mau SMP ya. Itu udah bisa ditinggal kan ya. Iya, anak kan waktu itu awal-awal saya masih membuka kantor di ruang tamu di rumah. Oh, di rumah. Awal-awal masih di ruang tamu. Kira-kira saya Di mana setengah tahun. tuh, Bu? Di rumah di Alam Asri. Oh, Alam Asri. Oh, ya, oke. saya masih di sana. Waktu Lisa pertama kali gabung itu juga masih di Alam Asri. Oh, jadi ruangan tamu ibu disulap jadi kantor gitu? Iya, hanya kasih ketukur gitu. meja-meja aja. Ada pelangnya nggak, Bu? Era gitu? Pelangnya nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Oh ya, karena rumah ya? Iya, jadi setelah itu baru kita mencari ruko. Saya dapat ruko di Gedung Hijau 41 yang sekarang dipakai oleh BCA. Jadi pernah awal kantor kita ada di Gedung Hijau 41. Oh, oke. Tunggu, berarti ibu berkantor di rumah itu berapa lama, Bu? Setengah tahun kira-kira 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, Bu Lisa masuk tuh, Bu, di situ. Bu Lisa ada di gedung waktu di Alam Asri. Oh, berarti yang pertama-tama tahun 92 itu. Termasuk yang pertama mungkin Bu Lisa masuk tahun 93 lah kira-kira. 93. Berarti pertama ibu sama almarhum Pak Joni gitu ya. Berarti marketingnya baru almarhum Pak Joni. Masih berapa lalu masuk beberapa marketing. Oh, oke. Jadi setelah 6 bulan itu kurang lebih ibu dapat ruko di Gedung Hijau, bikin kantor di Gedung Hijau, pindah ke situ. Berarti tahun 93-an ya. Iya. Oh, oke. Berarti tadi balik lagi pertanyaan yang sebelumnya, waktu ibu membangun bisnis ini, itu dari Pak Agus, suami dan anak-anak itu support nggak, Bu? Apakah nanti ibu nggak takut nanti, anak-anak saya nanti nggak, meskipun di rumah ya,
Oh, apakah nanti saya bisa perhatiin anak saya kah atau gimana gitu loh, Bu? Cukup support. Karena awal bisnis ini kan memang kita juga masih penjajakan, kita memang bisa dikerjakan awal dengan paruh waktu ya, apalagi saya di rumah. Dan untuk apa itu namanya bisnisnya sendiri, untuk bisnis propertinya sendiri kan saya lumayan tahu ya. Memang awal-awal tentunya kegiatan tidak terlalu banyak. Jadi setelah anak-anak mulai besar, mulai kuliah di luar segala, justru waktu saya kan cukup untuk fokus di sini. Fokus di Era Graha. Oh, oke. Berarti apa namanya? Kenapa Ibu memilih nama Era itu Era Graha? Kalau nggak salah dulu kan ada Era Graha Indah ya, Bu ya? Iya. Kenapa kan, dan Ibu PT-nya kurang lebih ini sama dengan Air Indonesia nih. Apakah karena itu atau gimana, Bu? Enggak juga. Jadi kita ambil nama Era Duta Graha Indah untuk nama PT-nya. Jadi Era mewakili brand dari Electronic Real Estate Associate ya, yang menjadi ini franchise-nya. Lalu Duta Graha itu mewakili properti yang kita tangani, yang kita kerjakan. Lalu Indah saya pikir mewakili bahwa kita ingin bahwa perusahaan itu indah adanya. Wah, luar biasa. Ya, jadi ada filosofinya tuh. Ya, jadi saya ambil Era Duta Graha Indah. Tapi secara brand name kita persingkat dengan Era Graha Indah. Awalnya seperti itu. Lalu karena media sosial itu di Kompas itu harganya mahal. Kalau kita sebut Era Graha Indah itu kan dihitungnya kepanjangan. Maka kan kita persingkat nih menjadi Era Graha supaya singkat. Nah, itulah awalnya menjadi kita ambil brand name menjadi Era Graha. Oh, jadi itu alasannya, Bu. Saya juga bingung dulu kenapa jadi Era Graha, dulu kan Era Graha Indah waktu saya masuk ya. Oh, alasannya kan Kompas itu. Kompasnya kita persingkat kan. Tapi PT kita tetap Era Duta Graha Indah. Ada Indah di sana. Ada indahnya tetap, Bu ya. Iya, maka kita punya kantor Indah. Indah, betul, luar biasa ini. Jadi ternyata saya baru tahu alasannya itu. Karena dulu kita kan memasarkan itu kan satu-satunya media promosi itu koran ya, Bu ya. Jadi nggak kayak sekarang. Sekarang tuh udah banyak kan dengan digital. Nah, maka dari itu saya bingung, Bu. Saya nggak habis pikir deh. Waktu pertama kali Ibu bangun Era Graha, itu media promosinya apa sih, Bu? Gitu. Apa hanya spanduk, terus koran, kan nggak tahu. Kalau dulu tuh cost untuk iklan tuh mahal nggak sih, Bu? Lumayan. Jadi waktu itu kan kita punya media pemasaran kan lebih banyak ke koran ya, pemasangan iklan, di mana Kompas itu kan sangat mahal. Jadi kita hanya satu-satunya menggantungkan iklan di Kompas. Ya, memang iklan di Kompas itu kalau kita mau hemat itu ada sekitar di 5%. Dari biaya pemasaran kita, di mana waktu itu tuh masih eksklusif. Kalau eksklusif listing kita memasarkan dengan biaya 5% itu masih ketutup. Tapi selanjutnya setelah kita berjalan 5 tahun kalau nggak salah ya, Era mulai terkenal, masuklah broker-broker lain dengan brand lain luar masuk. Tapi dengan pola kerja yang menurut saya nggak pas. Mereka ambil eksklusif ambil open listing semuanya, tapi dipasang spanduk, dijual, dan harganya itu mahal-mahal semua. Maka itulah yang mengakibatkan pola kerja dengan eksklusif listing ini menjadi rusak. Karena customer yang berpengalaman saat itu menawarkan barang pernah ditawarkan dengan open listing, tapi toh akhirnya nggak laku. Nah, disitulah pola kerja dari brokerage agak terganggu. Ya. Gitu. Memang jadi timbul persaingan yang tidak sehat ya, Bu, ya, karena saya juga pengen mendapatkan listing. Jadi sistem eksklusif itu jadi
mungkin dari pihak owner jadi merasa, oh lebih banyak agent lebih cepat terjual gitu ya? Iya, betul. Oh, oke. Ya, dari segi era sendiri, karena kita akhirnya juga ikut-ikutan memasarkan lewat open listing, mengakibatkan kita punya cost naik. Karena kita juga ikut memasarkan. Kalau Iya, saya betul. nggak ikut memasarkan, brand name dari Era Graha akan turun. Turun, betul. Ya, jadi waktu itu saya ngambil pertimbangan, saya sudah start dulu, Ya, di mana saya sudah mempunyai cadangan dana untuk saya campaign gitu untuk kantor saya. Maka itu saya pikir ya udah saya ikutin aja. Mereka iklan, saya juga iklan, meskipun kadang-kadang agak mahal. Nah, disitulah biaya iklan menjadi mahal untuk sebuah properti yang terjual, karena persentasenya, let's say kalau dulu kita pasarkan 25 piece listing laku 1, ya kita kurang lebih bisa biaya 5%, tapi karena kita punya listing memasarkan lebih banyak, akibatnya menjadi 10%. Maka cost itu menjadi tinggi. Betul. Gitu. Memang ya jadi karena open listing itu Bu ya, jadi makanya mau nggak mau kita harus naikkan lagi budget untuk cost promosinya. Cost iklan. Nah, menarik nih Bu. Nah, Ibu kan tadi bilang cost nih. Nah, ini kan salah satu strategi nih. Bagaimana sih strategi Ibu dalam beriklan, dalam mengembangkan kantor Ibu nih, Era Graha, dan juga strategi rekrutmen. Karena mungkin pada saat awal Ibu buka marketing tertarik jadi agent profesional, tapi pada saat sudah 10 tahun ini kan yang lain, brand lain masuk, segala macam, persaingan mulai banyak. Nah, bagaimana ini strategi Bu dalam rekrutmen dan strategi dalam mengembangkan kantor Era Graha saat itu Bu? Iya. Nah, untuk rekrutmen sendiri kita memang mempunyai budget untuk mengiklankan, mencari marketing ya, 1 bulan 1 kali dengan kita membuat iklan. Lalu kita juga ada masuk ke JobDB, kemudian kita juga memasang di gereja iklan-iklan di memasuk mencari marketing di kolom-kolom yang ada. Kadang-kadang kita ikut pameran untuk di sekolahan-sekolahan untuk yang mencari pekerjaan. Itu semua yang kita lakukan. Memang sebenarnya hal itu tidak bisa langsung seperti kita mendapatkan marketing di sana, tapi minimum kita mempromosikan Era Graha, sehingga Era Graha sendiri itu dikenal di masyarakat. Betul. Ya, jadi memang kita tidak bisa mengetahui secara langsung bahwa ini datang dari JobDB atau apa, tapi minimum memperkenalkan Era Graha di masyarakat ini sendiri membuat Era Graha dikenal. Ya, jadi itulah strategi dari kita. Juga kita ambil dari circle of influence. Mereka tahu bahwa apa itu namanya kita berprestasi, marketing Era Graha berprestasi, maka dengan sendirinya akan datang marketing associate yang membutuhkan pekerjaan untuk ke kantor dan melamar. Begitu. Jadi tadi selain mempromosikan itu untuk branding dulu Bu ya, bahwa Era Graha tuh bisa dikenal dulu. Jadi saya ingat Bu, dulu juga saya waktu sebelum join Era Graha ya, itu sempat kantor Era lain itu sempat datang ke kampus saya. Itu apa namanya, di kampus tuh suka ada event yang job fair kan. Job fair. Jadi dia presentasi, saya sempat masuk ke ruangan itu, dan waktu itu Era di Jakarta Utara dulu ngomong mau kenalkan, padahal saya juga nggak tahu ini apa gitu. Sebelum saya join tuh Bu, saya juga dengerin aja. Jadi nggak ada bayangan tuh saat itu, tapi ternyata pada saat ke kantor, ke kantor Ibu, ternyata baru tahu Era Graha tuh ya jual beli sewa properti. Jadi dulu tuh strateginya bagus sebenarnya Bu ya, ke kampus-kampus kita cari marketing ya, tapi sekarang kayaknya udah jarang dilakukan ya sebenarnya. Ya mungkin nanti kita bisa lakukan lagi ya. Tapi memang semuanya ini 2 tahun ini kan berhenti. Iya betul. Ya, jadi segalanya berhenti dan berubah. Jadi ya memang mungkin
ke kampus juga sudah bukan lagi caranya. Mungkin bisa ada jalan yang lain. Betul. Oke Bu, menarik sekali ya perbincangan ini, dan kita akan gali lebih dalam lagi Bu Feni. Kita akan lanjut ke session berikutnya Bu ya. Iya. Oke. Minum dulu Bu. Thank you. Yuk. Ya Bu Feni, kali ini saya akan menanyakan Ibu yang mengenai perjalanan selama 30 tahun nih. Tapi enaknya nih ya kita jalan ya Bu ya. Karena kenapa? Kita nih di Hidden Paradise ya, di Pondok Cabe. Kan suasananya nih tamannya luas asri. Kita coba nikmati taman di sini Bu ya. Boleh. Mari Bu. Yuk, mari. Nah, Ibu selama 30 tahun ini kan Bu, perjalanan panjang ya Bu ya. Dan sepertinya satu-satunya kantor agent yang bisa bertahan 30 tahun itu kan nggak banyak ya Bu ya. Saya kira sih hanya kantor Ibu nih, Era Graha nih ya. Nah, banyak cerita yang apa namanya, mungkin bisa sedih, mengembirakan gitu ya. Bisa cerita nggak Bu? Seperti apa sih Bu yang Ibu pernah alami gitu loh Bu? Iya. Buat memberikan kita inspirasi dan semangat nih. Oke. Gitu. Iya. Pekerjaan brokerage ini kan pekerjaan yang sepertinya mudah, tapi sebetulnya sangat menantang ya. Jadi diperlukan beberapa talent, butuhkan beberapa kesabaran ya, yang akhirnya membuat seorang marketing ini menjadi seimbang ya. Kenapa saya bilang seimbang? Karena kadang-kadang waktu marketing itu bertransaksi, itu kita sangat bergembira, sangat euforia gitu ya. Tapi kadang pada waktu gagal, kadang transaksinya gagal, batal, itu membuat marketing itu menjadi sedih. Betul. Maka marketing itu, marketing yang sudah senior, lama-lama dia sudah pandai menguasai emosinya. Betul. Ya, dengan bisa menguasai emosi, akhirnya apa itu namanya, transaksi atau tidak transaksi itu bisa dia terima, begitu. Dan kalau kita lihat Era Graha ya, saya merasa sangat bersyukur ya dengan Era Graha sendiri ya. Dengan kehadiran Era Graha, saya melihat bahwa marketing Era Graha ini selain mereka itu berprestasi, tapi mereka itu mau berbagi. Satu, mereka mau berbagi, mereka mau bekerja berdampingan, sehingga kita bisa katakan selama 30 tahun bekerja ini tidak terlalu banyak masalah-masalah yang sangat kondusif yang membuat kita sulit begitu. Ya, jadi kalau kita lihat mereka sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maka kita lihat perkembangan Era Graha, ada pengajian dari Era Graha, ada PT Graha Asih, Persekutuan Doa ya. Ini yang membuat iman kita pun tumbuh. Jadi kita selain bekerja, kita juga tumbuh di dalam iman. Itulah sebetulnya kekuatan dari kita, bahwa di dalam pekerjaan kita menghadirkan Tuhan, Sang Pencipta ya, yang memberi anugerah dan memberi rezeki, mendampingi kita, hadir dalam kehidupan kita. Betul. Begitu. Memang saya juga alami Bu. Jadi semenjak jadi agent nih, kita lebih apa namanya ya, membutuhkan kehadiran Tuhan ya di dalam setiap khususnya setiap kehidupan. Cuma pada saat transaksi itu kita benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu mau memberikan jalan apa sih, solusi apa sih. Jadi itu menjadikan kita tuh iman kita bisa bertambah. Dan saya lihat juga bukan hanya dari
apa mungkin dari Kristen atau Katolik aja, hampir semua agama sih saya lihat sih mereka lebih tekun dan lebih mengimani lagi gitu loh di dalam hal itu. Nah, tapi Ibu belum cerita nih, mungkin yang pernah nggak sih Ibu dapat apa namanya suatu peristiwa di mana, aduh saya nih kenapa ya, kok kenapa jadi mendapat seperti ini gitu loh. Mungkin Bu cerita untuk menjadikan kita inspirasi aja Bu, bukan untuk seperti apa sih. Jadi untuk memberikan kita semangat nih Bu. Oh ternyata Ibu dapat peristiwa itu dan bisa bangkit gitu loh. Iya. Jadi peristiwa yang saya merasakan bahwa itu yang merubah segala yang terjadi di era Graha ya. Justru saya lihat peristiwa di mana 7 tahun yang lalu sepertinya ya, pada waktu saya merasa mulai adanya kejenuhan karena adanya perubahan dari pola pemasaran ke digital. Ya, di mana saya merasa bahwa aduh, saya rasanya nggak bisa deh, saya pikir ya, karena saya tuh memang nggak seneng gitu dengan digital. Jadi saya pikir saya nggak mau belajar deh. Kalau saya belajar tambah repot saya kapan mau istirahat. Kalau saya belajar lagi dan saya harus bisa. Maka saya pikir saya nggak mau touch gitu. Tapi ternyata ingat nggak suatu entah tahun berapa itu ya Mon, itu saya disampaikan sama Indonesia bahwa tahun ini bisa The Legends kalau saya punya transaksi sekian begitu. Itu tahun berapa ya Mon? 2000. Papa kamu lagi sakit atau apa ya? Kalau waktu pas sakit sih 2015 ya. Ya itu yang heran itu November Desember tuh saya ingat banget kamu tuh transaksi banyak banget. Iya betul. Pas papa saya sakit itu. Itu November Desember. Itu kamu transaksi banyak sehingga saya itu mendapatkan The Legend gitu. Jadi saya tuh pikir gimana ini ya, saya dapat The Legend, maka saya tuh saya mundur gitu. Jadi saya bingung, saya maju, saya nggak bisa, masa saya mundur nih dapat The Legend gitu ya. Jadi akhirnya saya pikir ya udahlah, saya cari manajer atau partner atau siapa agar era Graha ini tumbuh lagi gitu, sampai tumbuh. Maka saya pun mencari beberapa beberapa orang. Dan pada waktu itu mereka mengatakan, kamu tanya dulu deh sama Raymond, gimana dia setuju nggak? Kan saya tanya sama kamu kan deh. Udah itu Raymond mengatakan, Bu Feni nggak sayang katanya. Bu Feni udah menjalankan pekerjaan ini 25 tahun. Bu Feni nggak sayang gitu. Saya pikir lagi, aduh, aku mesti jalan gimana ini? Maka cari manajer, biayanya mahal. Waktu itu transaksi lagi sedikit. Waktu itu properti lagi agak down sempat down. Jadi bagaimana ini? Apa itu, mungkin kita punya keuntungan bayar seorang manajer juga nggak cukup gitu. Bingung lagi, jalan lagi. Akhirnya saya pada waktu saya itu ikut satu persekutuan doa atau pendalaman iman begitu, saya bertanya juga pada Tuhan, Tuhan sebetulnya kamu ingin saya ada di ladang mana? Karena kan actually saya udah nggak bisa. Jadi tapi ternyata jawabannya adalah, kalau saya lihat saya nggak perlu mencari ladang lagi di mana. Bahwa ternyata ladang saya ya di era Graha. Dan di lain waktu Dwi pun datang. Dwi bilang, Bu Feni ngapain di rumah terus? Katanya teman-teman udah menanyakan, kenapa nggak ke kantor? Ibu kan juga udah sehat, ada suster. Ke kantor lah katanya. Jadi saya mulai berpikir bagaimana ya saya harus kembali ke kantor dan bagaimana saya harus
memulai. Maka itulah di sana saya mulai berpikir, saya pikir saya butuh pendamping gitu. Maka saya ngajak kalian, Raymond, ngajak Murni, ngajak Catherine, Bu Sri untuk bergabung, sehingga masing-masing mempunyai suatu peran yang mana kita saling mengisi. Karena saya udah merasa kalau kita nggak berubah, bagaimana kita mau maju gitu. Kelihatannya kita sudah harus, polanya harus berubah. Betul. Ya, maka itulah start awal dari perubahan dari era Graha, sehingga selanjutnya kita bisa punya konsep, punya cara yang berbeda. Tiap tahun kita punya sasaran, kita punya tagline dari always there for you, dari moving forward. Itu tiap tahun kita apa itu namanya, ganti, punya ganti. Dan ternyata yang saya sungguh merasakan bahwa ada kehadiran Tuhan ya karena kita mempunyai tagline dan berkelanjutan. Kok bisa menjadi suatu rangkaian seperti story. Iya, betul. Ya, jadi apa itu namanya, itulah saya sangat merasakan bahwa apabila memang kita berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, ya jalan itu akan diberikan dan ditunjukkan, dan kita akan dimudahkan, sehingga segala sesuatu yang berjalan itu akhirnya dilancarkan. Betul. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Luar biasa, Bu. Ya. Luar biasa, Bu. Ya, Bu, itu sungguh luar biasa sih, Bu ya. Jadi memang saya rasakan juga kalau kita menjalankan bisnis ini seperti pelayanan ya, Bu ya. Pelayanan kepada marketing juga, kepada customer kita, baik penjual atau pembeli ya. Nah, itu yang menyedihkan. Yang menggembirakan gimana, Bu? Pernah nggak, Bu? Pasti pernah nih, gitu loh. Hal-hal yang menggembirakan selama 30 tahun gitu loh. Yang menggembirakan, sebenarnya yang paling menggembirakan adalah saya sungguh gembira itu era Graha begitu solid ya, begitu kompak. Itu sebenarnya yang sangat menggembirakan saya. Apalagi kemarin ya, waktu kita ke Labuan Bajo, itu kita betul-betul happy banget gitu ya. Happy banget, dimana kita yang biasa melayanin orang, melayanin klien, hari itu kita betul-betul dilayani. Ya. Dan dilayaninya itu tuh betul-betul mereka dengan sepenuh hati melayani kita. Dia jadi dari ada captain, ada chef, ada mereka yang menjadi apa itu namanya, pendamping kita. Di dalam laut kita didampingin, dimanapun kita didampingin, sehingga kita betul-betul merasakan seperti suatu apa itu namanya raja kan, kemarin seperti marketing, wah saya terus dari raja saya. Ya, itu saya rasa sih itu suatu kegembiraan yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan hati kita saja yang kita dipenuhi, tapi mata kita juga diberikan apa itu namanya vitamin lah, katakanlah ya, dari keindahan ciptaan Tuhan yang begitu indah, meskipun dia tidak mempunyai apa itu tumbuh rumput ya, tapi dengan bentuk gunung-gunung itu, kemudian dikombinasi dengan air, dengan danau, keindahannya ya, dengan alamnya, mataharinya, dari matahari pagi atau matahari sore, lalu di dalam laut ya, itu semua membuat kepenuhan kepada hati kita, sehingga kita sangat bersyukur kita bisa ada di dalam keluarga besar era Graha. Sebetulnya kalau kita lihat tanpa kita ada di keluarga besar, di dalam suatu apa itu namanya komunitas ya, mungkin kenikmatan ini nggak kita bisa peroleh gitu ya. Jadi mungkin kita kalau
coba kita doa sendiri gitu ya, ya mungkin nggak bisa. Tapi karena kebersamaan itu, ada yang bikin acara, ada yang bikin apa itu namanya, ya ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih apa itu namanya acara, bikin acara, itu semua yang membuat suasana hati kita menjadi sungguh gembira. Betul, betul. Gitu. Iya. Karena sebenarnya kalau kita hitung dari materi itu kadang-kadang susah kita hitung untuk memenuhi hati dan jiwa kita ya. Iya. Karena materi itu kan sulit untuk terukur gitu. Tapi kalau kita merasakan dari suasana, kekompakan, apa itu membuat kepenuhan beda dari hati kita. Betul, gitu. betul. Setuju sekali Bu Feni. Iya. Iya. Nah, 30 tahun kan perjalanan panjang Bu, dan 2 tahun yang lalu nih kita pandemik nih ya, tahun 2020 nih. Jadi semua itu totally kita mengalami perubahan ya, baik dari promosi dan juga beriklan dan cara pemasaran juga yang lainnya. Nah, apa sih yang Ibu bisa ambil hikmah dari pandemik ini nih Bu? Yang 2 tahun sebenarnya kita masih jalani prosesnya nih. Iya. Ya. Dan kita berharap pandemik itu bisa segera berakhir ya Bu. Iya. Jadi pandemi ini memang betul membuat perubahan sangat besar, khususnya untuk saya ya. Saya waktu itu kalau pegang banking, saya bilang saya nggak mau lah internet banking. Saya maunya ke bank. Saya mau ketemu dengan orang, karena kalau saya nggak ketemu orang, kapan saya ketemu customer? Saya nggak mau. Saya kalian aja yang pakai digital, tapi saya tetaplah pakai cek ke bank gitu. Tapi tahu-tahu adanya pandemi membuat saya sungguh kaget bahwa saya harus mau nggak mau harus belajar dan berubah. Maka untuk urusan internet banking mungkin saya 3-4 kali ke bank untuk belajar, untuk menguasai itu. Lalu ya apa itu namanya, saya lihat bahwa kita tetap harus fokus di bisnis ini, sehingga kita mempunyai kekuatan di tubuh, kekuatan di diri kita, supaya kita nggak berpikir untuk penyakit ini, tapi kita justru memikirkan bidang lain gitu, karena kita memikirkan melayani atau berbagi, mencari listing, kita kepikirannya nggak di berita-berita yang negatif terus yang bikin orang ngeri gitu. Ini meninggal gitu kan, kita jadi nggak konsen. Maka saya lihat saya mesti angkat duit nih, maka saya cepat-cepat mengatakan, duit kamu wakili saya, kamu langsung jadi operasional, supaya di kantor ini minimum ada orang, saya nggak hadir karena usia saya udah senior, saya lebih baik di belakang. Jadi kan udah ada, tapi dorong dengan segala acara kita siap gitu. Maka puji Tuhan lagi kita lihat bahwa transaksi Era Graha cukup banyak. Maka kita melihat dengan kita mempunyai bekal bahwa pada di pandemi ini kita mempunyai transaksi yang cukup banyak, maka kita ingin berubah. Kita terus belajar. Justru pada waktu pandemi itu training kan nggak selesai itu. Belajar seminggu foto bisa 2 kali. Belajar foto, belajar Instagram, Reel, belajar terus. Nah, maka itu training memang sangat penting. Training di kantor juga sangat penting. Ya, puji Tuhan itu semua dari kita untuk kita, semua saling mendukung untuk memberi bekal sesama agar kita bisa berjalan, agar kita bisa terus berkarya. Ya, jadi memang pandemi ini membuat kita mensyukuri segalanya, mensyukuri bahwa saya ada di komunitas Era Graha, itu yang paling saya syukuri, sehingga pikiran saya itu tidak hanya memikirkan penyakit pandemi ini, tapi justru saya mempunyai bisa mengalihkan pikiran itu
tempat lain di kantor kan harus ya. dipikirin nih. Iya, betul. Ini bagaimana. Maka Iya, itu betul. sebetulnya kalau kita lihat menjadi menguatkan stamina. kita, betul. Ya, Ya, stamina. jadi saya dengar itu Supaya seperti imun, itu. Menaikkan imun kita. Ya. Ya, maka saya sangat-sangat berbahagia bahwa kita bisa melewati masa pandemi, ya terutama karena adanya keluarga besar dari Era Graha sendiri. Maka yaitu saya syukuri dengan kita pergi ke Bajuk dan ternyata kita mendapatkan pengalaman yang begitu indah. Ya. Luar biasa, Bu. Ya. Nah, Ibu ada impian nggak, Bu, yang masih belum tercapai nih, Bu, selama ini nih? Ya. Impian saya bahwa Era Graha bertumbuh bersama marketing ya, untuk tumbuh. Mungkin nantinya tidak hanya tumbuh di lokasi target area yang kita sekarang ini aja ada, tapi bisa tumbuh juga di area-area yang lain. Karena waktu Era Graha pertama mengelola Pondok Indah adalah waktu awal Pondok Indah sedang berkembang. Maka kita perlu mencari juga duplikasi dari Pondok Indah agar kita pun bisa memasarkan di daerah yang baru. Karena kemarin kalau kita lihat, kita dengar dari Romo bilang umat yang ada di daerah pinggir itu ternyata tumbuh banyak sekali. Ya, betul. Yang berarti anak-anak generasi muda ini adanya di luar Pondok Indah. Jadi dulu Pondok Indah merasa Kebayoran Baru adalah suatu daerah elit. Nantinya Pondok Indah menjadi daerah elit dari BSD atau Alam Sutra. Mundur terus ya. Mundur, maka kita perlu merubah. Dan juga kita tetap harus mengembangkan digital marketingnya, kita tetap harus tumbuh mengikuti zaman agar kita bisa memasarkan properti-properti itu dengan up to date. Iya, betul. Itu harapan buat Era Graha, Bu. Iya. Impian Ibu ada nggak, Bu? Yang impian Ibu belum tercapai nih? Impian saya yang belum tercapai, ya saya ingin Era Graha Tetap Era Graha luar biasa. Bisa tumbuh kan? Iya, betul. Ya, bisa tumbuh. Ya, marketing itu bisa solid. Maksudnya marketing itu kita tahu bahwa kita diajarkan bahwa bekerja itu adalah sebuah ibadah. Ya, bekerja merupakan tanggung jawab bagi kita untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk negara kita. Maka marilah kita berkontribusi untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Luar biasa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka. Oke, Bu Feni, luar biasa sekali pengalaman Ibu ya, dan banyak sekali insight-insight yang Ibu berikan. Jadi benar-benar memberikan kita dan juga bagi Era Graha fans yang menontonnya semangat dan juga terinspirasi. Oke, Bu, 3 kata, Bu, buat Era Graha nih, Bu. Apa nih, Bu? Maju, berkembang, sukses dan sejahtera. Oh, itu 4, Bu. Ya, gak apa-apa, luar biasa. Aja. Maju, berkembang, sukses dan sejahtera. Luar biasa. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, bincang-bincang yang luar biasa dengan Ibu Feni, ya, salah satu pendiri dan member broker dari Era Graha. Bagi teman-teman Era Graha Friend yang berminat untuk menjadi agen properti atau marketing properti, ya, yang berdomisili di sekitar Jakarta Selatan dan sekitarnya, ya, dapat menghubungi nomor telepon di bawah sini, oke? Oh ya, jangan lupa ya, kita di subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman Era Graha Friend, oke? Akhir kata, saya dengan Raymond dan ini Bu Feni, ya. Salam kupi kuy, gini Bu, kulik properti kuy.
Tim yang bagus bukanlah tim yang memiliki kemampuan sejenis, tapi tim yang bagus adalah tim yang bisa saling melengkapi untuk memajukan satu sama lain. Thank you.